bro, kontra. ya. Pada saat itu seharusnya mereka menggunakan istilah kata ilah. Itu yang bersifatnya netral. Nih, seharusnya pada saat itu mereka menggunakan kata ilah, netral. Tapi sayangnya penggunaan kata Allah, ya, Allah ini yang mereka sebut Allah Israel atau apapun itu dia sifatnya apa? Yaitu memilih kata yang jelas bernada hina. Oh, A-nya kecil ya? Allah pakai A kecil ya? Enggak, bro, A-nya besar. Oh iya. Ya, Soalnya ada yang jadi kecil tuh di LAI. ya Ada yang kecil ada, gitu. tapi kalau Mereka menggunakannya dalam arti generik sebagai pengganti daripada hotheos. Jadi jangan menuduh orang. Kemudian apakah Tuhan marah karena kita pakai nama itu? Nggak ada masalah. Kenapa? Karena nama itu sudah ada sebelum pra-Islam. Jadi sebelum Islam sudah ada kata Allah, dan Allah di dalam sebelum Islam itu ada namanya Al-Manat, Al-Usah, kemudian ada namanya Hubal. Itu adalah nama-nama. Sedangkan Allah itu apa? Mereka mengatakan Allah itu adalah mengacu kepada delah, jadi de Allah, sang Allah yang mengacu kepada yang tertinggi. Jadi apakah itu nama itu? Kita mengambilnya sebagai nama generik kok. Ya, jadi jangan dituduh-tuduh gitu. Nah, satu hari nanti kalau orang Indonesia semua sudah berubah seperti KBBI, nggak ada masalah. Nah, kita pakai ganti apa? Mau ganti Elohim. Tetapi hari ini kalian menyala-nyalakan itu hanyalah mengada-ngada, menuduh-nuduh orang, mengfitnah orang, gitu loh. Kemudian kita salahnya adalah orang-orang Islam, gitu loh. Yang masalah itu adalah mereka mengajarkan Allah yang salah, gitu loh. Jadi kamu mau pakai kata sama-sama the God-nya itu salah. The God yang asli itu adalah the God of Israel yang berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Itu adalah yang benar. Gitu loh. Jadi bukan saya mengerti, Pak. Saya sering dengar gini, Pak. Saya sering dengar ucapan-ucapan kayak yang tadi Bapak jelasin. Sebagai orang Kristen, saya juga orang Kristen, tentu saya mengerti itu semua. Namun sayangnya kita hidup di dalam satu negara yang punya bahasa yang sah. Mereka punya kamus yang sah. Mereka itu punya hak otoritas. Jadi kita mau narasi seperti apapun menurut kepercayaan kita, ujung-ujungnya juga percuma. Karena sekali lagi aku tanya, ini KBBI ini ada kuasanya nggak? Ada hak otoritasnya nggak? Ada kan? Makanya juga kata Allah ini dengan teman-teman orang Muslim, mereka juga merasa ada satu keanehan gitu. Makanya kita mau nggak mau harus menceritakan, kita harus menjelaskan gitu. Kalau nggak, kita selalu menjadi orang yang tertuduh. Kenapa memakai kata sesembahan orang lain, begitu Pak? Jadi kita nggak seperti mau menyalah-nyalah fitnah-fitnah orang, enggak. Justru kita mau memperjelaskan gitu. Aku boleh tanya sesuatu sama Kak Levan nggak? Gini, kalian beritakan Shalom lagi kalau teman-teman. dengan kalian mengganti nama, kalian punya hasil bentar lebih dulu. baik, baru kalian Bang Trut, bicara. Bang Pras, Pak Pras. Ya, saya bacain Bentar, ini ya, Bang KBBI BS, Bang BS, bentar. Kata-kata dulu. Bang BS, bentar. Tadi Ini saya adalah orang dengarkan pencuri jemaat. Kalau kalian memberitakan Injil, kalian kemudian mendapatkan hasil yang lebih baik dengan kalian menggunakan kok gini kata sih kata-katanya, nggak boleh gitu lah Elohim, kata-katanya. baru kalian Pak Pras, silakan. Pak Pras, gini. Tadi kan saya sempat dengar di bawah Pak Pras menyatakan Kristen sejak lama sudah pakai kata Allah. Nah, saya ada satu data, tapi saya mau tahu dulu data dari pembanding Pak Pras ini dari mana supaya kita teman-teman bisa juga paham ya. Maksudnya history of religion. Nah, tapi sebelum ini punyanya Alan Menzies, ya. Ini dipakai di dunia, ya. Tapi saya mau tahu dulu dasarnya Pak Pras ini bilang bahwa Kristen yang mana yang pakai itu. Nanti habis itu tunjukkan kitab asal susul, kitab suci juga. Semuanya pakai nama Allah. Dalam pemberitaan Injil juga pakai nama Allah. Semuanya pakai nama Allah, nggak ada masalah. Bukan. Tadi kan sempat saya dengar. Bentar ya. Mereka lahir baru dengan menggunakan kata Allah. Mereka memberitakan Injil dengan kata Allah.
dan hasilnya Bukan Pak, bukan Pak Pras. Coba nyambung sedikit gini supaya enak. Tadi saya dengar Kristen-Kristen awal sudah pakai itu. Coba saya mau tahu bener nggak yang pakai kata Allah itu yang mana, Kristen yang mana? Bukan, saya nggak betul nanti lahir baru atau apa itu. Saya mau dengar dulu datanya dari mana. Enggak, gampang aja. Penerjemahan sebelum adanya KBBI itu sudah pakai kata Allah kan di dalam LAI. Betul? Iya. Nah, oke, kita mau merujuk ke situ. Oke, saya punya datanya, Pak. Itu tentang yang sebelum ada KBBI ya, sepakat ya? Ya. Nah, apa sih makna kata Allah yang dia tuliskan oleh dari pihak sebelumnya ada KBBI? Bisa besarin saya, host. Tapi harus konsisten. Saya juga pernah mempertanyakan Kristen-Kristen awal yang mana. Ya, ini yang digunakan 1,5 abad penerjemahan Alkitab dan bahasa-bahasa Nusantara. Malah, ya, ini punya LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Sekarang, dan kita melihat LAI ini menyadur dari mana? Ini data. Saya pengen data juga kan supaya enak. Jadi kita bisa belajar sama-sama teman-teman. Pokok umum ialah transkripsi nama-nama Alkitab. Pada dasarnya, Komisi Penerjemah menerapkan asas ganda. Bentuk nama dalam bahasa Indonesia ya harus dibuat sedekat mungkin dengan bentuknya dalam bahasa Ibrani atau Yunani. Ya kan? Tetapi bunyinya tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi telinga dan lidah Indonesia untuk orang dan tempat yang juga muncul dalam Al-Quran. Wow, amazing. Bahwa LAI sendiri menuliskan dia mengambil dari ini pada zaman Ledeker bahkan ya, Ledeker dan Klinker memilih bentuk dalam bahasa Arab, Bode memilih bahasa yang lain. Ia memakai Yesus ini ya, istilah-istilah yang digunakan. Oke, langsung saya ke poinnya kata Allah. Nih poinnya. Ini penyebutan dari yang katanya sebelum ada KBBI, no problem. Ya. Bahwa Alkitab adalah Allah yang esa dan benar, dan hal itu istilahnya merupakan nama diri, nggak pernah jadi gelar karena pengaruh Islam. Nah sekarang Kristen awal yang dibilang Pak Pras itu dari mana datanya? Bahwa dia gunakan, oke, anggap kita bilang gunakan penempatannya sebagai nama diri. Pak, kalau baca, kalau jelasin. Jadi kita soalnya kan nggak. Iya, saya sudah jelasin bahwa LAI sebelum Pras ya. Ya. Jangan sambil ngomong sambil baca, jadi kita nggak tahu mana yang itu kamu baca, mana yang kamu jelasin. Baca lagi coba. Ya, yang dalam Alkitab adalah Allah, yang esa dan benar. Dalam hal ini istilahnya merupakan nama diri. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Pras, ya, bisa nunjukkan data di sini bahwa Allah itu apa gelar kah atau apapun itu yang disebutkan tadi di awal dan Kristen-Kristen awal itu gunakan, datanya mana? Coba, itu aja. Gini Pak ya, logikanya sederhana sekali. Oh, logika ya, tapi nggak ada data ya? Nggak perlu Pak, nggak perlu data karena itu Pak, kita berbicara logika, Pak. Logika dengan bukti-bukti empiris. Kalau kita tidak memiliki bukti-bukti empiris, lo itu nggak bisa pakai logika, Pak. Gimana sih? Logika gimana? Gini ya, Perjanjian Baru ditulis dengan bahasa Yunani. Mereka semua pakai kata hotheos. Lalu para penerjemah, kita nggak perlu pakai tahu alasannya mereka. Mereka sudah menggunakan. Kalau saya bisa tunjukin pada saat itu para murid menuliskan bukan dengan bahasa Yunani, bagaimana? Apa? Autograf dari tulisan para rasul pada saat itu emangnya autografnya bahasa Yunani? Pasti dong Yunani. Tunjukkan sama saya autografnya. Gini ya, makanya kamu menggunakan kata autograf yang sudah kamu tahu bahwa itu tidak ada. Loh, tadi kan abang yang bilang, Pak Pras yang bilang, Pak Pras bilang ada. Loh, gimana sih Pak Pras sih? Jadi lucu dong narasinya. Tadi Pak Pras bilang, jangan nipu orang. Loh, tulisan dari para rasul dalam bahasa Yunani. Autograf itu adalah tulisan para rasul. Di mana? Tunjukkan, nanti saya akan tunjukkan nih sejarah penulisannya, bahkan ya saya bisa nunjukin manuskripnya. Nah, sekarang saya mau tahu nih, ini sejarah penyalinan kitab suci. Saya mau tahu di mana. Itu aja datanya saya mana. Kalau cuma modal ngomong kan nggak enak. Ini ya kan? Ya gitu dong. Nanti kita bicara nih. Saya pakai data Pak Pras supaya enak nih. Nanti kita masuk di Injil tertua. Ya, nanti saya masuk nih. Kenapa dikatakan Injil Matius sebagai berbahasa Aram sebagai Injil yang paling kuno? Nah, ini ada. Ini dari luar negeri juga ada, ya. Nah, saya pengen tahu datanya dari mana. Jangan pakai logika sama saya. Pakai data, terus itu baru ada bukti empiris. Enak kan diskusi? Udah, selesai? Ya, silakan. Ya, datanya kamu itu adalah pendapat ahli. Oke.
Tetapi sekarang begini, saya nggak usah ngeluarin data, orang bisa nyari. Silakan cari dan tunjukkan kepada saya dari abad pertama bahwa Loh, kamu kok suruh orang yang nyari? Loh, Pak Pras lo yang nyari. Kok gimana sih nyuruh orang? saya ngomong ketakutan. Duh, nggak usah framing, nggak begini. Jangan suruh saya yang nyari, kamu yang nyari gitu loh. Jangan saya, kalau saya lagi yang nunjukin gimana sih? Kan lucu jadinya diskusi. Iya, iya, iya. Ya gini ya. Jadi semua bisa nyari sekarang. Ini zaman memintarkan orang, yaitu kalian cari sendiri karena sekarang itu menggunakan perangkat-perangkat itu semuanya dipakai. Dan kalau mereka menentang, silakan tunjukkan buktinya bahwa memang ada. Contohnya, apakah abad 1, 2, 3, 4 ada manuskrip perjanjian baru dalam bahasa Ibrani? Kemudian Papias mengatakan bahwa Matius menulis dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aram, ya kan? Kemudian disalin oleh Eusebius. Saya tuh nggak usah tunjukin, saya tahu. Jadi kalian tinggal periksa benar gak itu, gitu ya. Tetapi apakah ada buktinya? Ataukah dia menulis juga pernah dalam bahasa Aram, kemudian ada dalam bahasa Yunani, gitu loh. Nah, apakah autograf ada? Memang tidak ada. Tetapi kemudian kata-kata itu dikutip gak oleh para bapak gereja yang namanya Polycarp, Clemens, Ignatius of Antioch, kemudian dikutip lagi oleh yang lain-lain, Justin Martyr, Tatian, Athenagoras, Theophilus, Barnabas, kemudian Hermas. Apakah mereka mengutip? Apakah mereka pernah mengutipnya dalam bahasa Ibrani? Nggak pernah. Mereka mengutip dalam bahasa apa? Dalam bahasa Yunani. Jadi sekalipun autografnya tidak ada, maka yang ada adalah kutipan-kutipan juga dalam bahasa Yunani. Lalu kemudian yang paling tua tahun berapa ada fragmennya Perjanjian Baru? Abad kedua, ya. P berapa, kalian gampang sekarang carinya. Jadi saya mengajarin mereka pinter, nggak usah kamu buka-buka buku pendapat-pendapat sebagian tokoh-tokoh orang-orang yang menulis, karena di dalam tulisan-tulisan itu ada yang sedang membela bahwa bahasa Ibrani sudah tidak ada. Mereka pakai bahasa Yunani. Ya, setidaknya kan bisa ditunjukin. Saya pengen datanya di mana. Kamu mau bicara Hippolytus, bicara tentang Clemens ya dari Alexandria, mau bicara tentang Origenes, ini masing-masing mereka tidak paham tentang seluruh Alkitab. Bahkan mereka dari untuk Hippolytus saja. Enggak, datanya mana? Saya dengernya itu kayak denger apa ya? Maksudnya kita nggak tahu apa yang poin yang dituju, yang Bapak sampaikan ke saya datanya di mana. Yang mengerti, punya logika yang cukup baik, bukan hanya cuma bisa baca. Begini ya, jadi enggak, bukan begini. Saya mau bukti gini loh. Apa yang Anda sampaikan? Tinggal tanya bahwa mereka pakai bahasa apa, mereka orang mana. Kemudian Paulus menulis surat ke Korintus, ke Athena. Apa iya dia menulis? Gini loh, bentar. Supaya saya bisa menerima. Perjanjian baru itu di dalam bahasa Yunani. Apakah Bang Pras, semua pada setuju? Jadi yang mengatakan ditulis dalam bahasa Aram, ditulis dalam bahasa namanya di dalam bahasa Ibrani itu siapa? Jumlahnya berapa banyak orang-orang itu? Hanya segelintir orang. Gimana sih? Gini loh. Pada umumnya adalah percaya. Gini loh bro. Ya saya paham begini ya. Saya pelan-pelan nih. Saya mau tahu nih misalnya nih kita pakai yang paling dekat nih Origenes punya. Origenes Matius 19 ayat 12 saja dia sangkal di situ. Ya, ini contoh. Dia pakai tafsiran malah. Nah, sekarang dari omongannya Bang Pras ini, Pak Pras, saya mau tahu data dari mana. Saya bantu bukain. Saya internet mau buka dari mana? Dari Google. Dari Google. Data valid itu semua orang bisa bikin blogspot. Boleh. Saya ini hari pun bisa bikin blogspot. Tapi saya mau tahu dasar yang digunakan ini, pijakan yang digunakan apa? Saya bisa nunjukkan 50 data dari para ahli. Nah, bilangnya tadi dari internet. Saya mau tahu internet yang mana gitu loh, supaya enak kita diskusi. Ini ya, itu orang-orang akan bisa nyari sendiri, nggak perlu saya berdebat dengan kamu. Nggak sih, nyari sendiri. Nggak usah. Ya udah, oke. Saya ngalah Pak Pras, ya udah pakai internet aja. Ya udah. Pada saya datanya daripada para ahli itu siapa?
Bukan, ya udah Mengatakan silakan dalam bahasa silakan Pak Ibrani Pras itu sudah kalau siapa? sudah ngomong gitu, kalau sudah ngomong gitu ya udahlah, berarti memang kan apa namanya suruh nyari sendiri ya kan, bukan berarti bukan Harus sebuah cari diskusi. sendiri. Ya sudah, oke, ya sudah. Zaman ini setiap Oke, thank you Pak Pras. Saya nggak mau berdebat juga gitu. bukan karena katanya kamu Udah, kemudian udah. digiring Kita Kristen dengan jangan data-data berdebat yang ya, cuma please, ada please. 5, 10, 100 bahkan ya. Padahal sebenarnya di dunia itu datanya bukan 100. Ada 1000. Jadi andai kata kamu punya data 5 buku. 5 bukunya kamu itu ternyata hanyalah 5% ataupun hanya 1% dari semua ahli yang ada gitu loh. Jadi kamu jangan berpikir bahwa menggunakan 1 buku, 2 buku itu sebagai bukti bahwa itu adalah kebenaran mutlak. Itu orang tidak perlu lagi sekarang dibodohi. Mereka harus bisa periksa sendiri. Orang Kristen harus seluruhnya belajar. Gitu. Jadi saya mengajarkan mereka supaya cari sendiri, kemudian kalian percaya kepada Franka atau kepada apa yang saya katakan. Kalian silakan cari sendiri. Oke? Kalau saya misalnya gini Bang Pras ya. Ini Karena orang bodoh yang Iya. Oke, kayak gini. Saya nunjukin satu data saja. Saya tunjuk ini ya, saya prank turek mau mencoba pada saat itu bicara tentang lingua franca. Lingua franca ya, kita bicara lingua franca. Tapi nanti mohon, nah ini kan nggak usah banyak data lah, satu data banding satu data dulu, nggak usah banyak. Nah kita melihat satu data melawan satu data, ada kompatibelnya nggak? Nah gini, saya tampilkan di sini, silakan saya dibantah kalau memang salah. Nah ini saya mau bicara tentang lingua franca atau bahasa Semit pada saat itu. Ya, nih, ini bahasa Semit 4 sebelum Masehi. Ya, tolong nanti saya dibantah nih, baru nanti saya akan nunjukin dialek bahkan tulisannya. Satu data saja bantah saya. Pada saat itu dari barat laut, ya, ini ke bahasa Semit pada saat itu, ya, atau bahasa dialek Aram, ya, bahasa Kanaan itu terbagi ada beberapa. Bahasa Ugarit, bahasa Funisia, dan bahasa Ibrani. Ini pokok 3 pada saat itu di barat laut. Nah, masuk ke timur laut ada namanya bahasa Akkad atau dikatakan bahasa Akkadia. Ya, bahasa Akkad ini terdiri dari 2 juga, walaupun sama tapi beda dari pemahaman mereka dari segi bahasa. Bahasa Asyur atau Assyria, bahasa Babel. Dibagi lagi dengan barat daya. Barat daya itu terbagi berapa? Ada bahasa Hejaz, bahasa Netsh, bahasa Kais, dan bahasa Yaman. Bahasa Yaman itu hampir sama dengan bahasa Netsh. Ini di barat daya. Nah, saya masuk nih di pemahaman Tenggara. Nanti baru saya masuk ke Arab. Tenggara, bahasa-bahasa Arab bagian selatan. Oh, ini yang paling sering nih pada saat itu penginjilan. Selatan dengan timur ya. Bahasa Kataban. Bahasa Kataban dengan bahasa Sabah, bahasa Ma'in dengan bahasa Hadramaut, ini modern. Sudah masuk modern karena sudah tidak pakai tulisan-tulisan paku. Bahasa Mahri dan bahasa Soketiri, bahasa Syawari. Nah, bahasa yang sama di sini adalah Soketiri dengan bahasa Kataban. Karena dari keturunan yang sama. Ya, terus kita masuk di bahasa Ethiopia. Bahasa Ethiopia jangan kira cuma satu pada saat itu bahasa mereka. Bahasa Tigre, ya, bahasa Tigrinya, bahasa Hamyar, bahasa Gurage, bahasa Harari. Bahasa Harari yang sampai sekarang masih digunakan. Ya. Terus dibilang, oh tentang Aramai kuno. Betul. Kalau mau dibagi pada saat itu dalam penulisan kitab suci. Nih, sebagai penulisan kitab suci sering diklasifikasi sebagai Aram bagian barat. Kenapa demikian? Karena ada ditulisin Yahudi Palestina, yaitu Targum dan Talmud Yerusalem. Nih, Talmudnya nih. Ini Talmud namanya Talmud Yerusalem Berakhot. Ya. Nah, di sini ada namanya Kristen Palestina. Nah, ini Kristen nih pada saat itu. Kenapa dia menggunakan Aram Samaritan yang sekarang dikenal dengan Pesita? Ada Palmira. Ya, ada namanya Nabatean. Ya, ada Malula, ada Baha, ada Jubadin. Ini bahasa yang hampir sama dengan Samaria adalah bahasa Baha.
Nah, terus bahasa Aram bagian timur itu dibagi lagi. Ada namanya Syriak. Syriak timur yang dipakai Nestorian. Ini juga dipakai oleh orang Arab. Kenapa seperti itu? Yang dikatakan Frank Turek mengatakan seperti itu karena pada saat itu masuknya gereja Nestorian di Arab Saudi. Ya. Nah, sekarang kalau kita bicara seperti ini ada namanya Syriak Barat, itu namanya Yakobit. Yakobit ini seketurunan dari orang-orang Menonit. Ada namanya Torani, ada namanya Felihi. Kesimpulannya lalu apa? Gitu. Nah, kesimpulannya pada saat Anda bilang, ya, pada saat itu lingua franca yang digunakan itu apa? Di bagian Arab pada saat itu. Sehingga merujuk kepada kata Allah. Di zaman para rasul. Nah, di 2 Tesalonika 2 ayat 15, ini Bible lagi ya, saya masuk di Bible. Enggak, yang kamu tadi ngomong belum ada kesimpulan. Yang Frank Turek jadi ngomong apa? Ngomong pada saat itu penggunaan sebagai bahasa mereka adalah Aram. Nah, itu ya. Jadi Arab. nanti nanti yang sebentar, yang di Korintus, yang di Tesalonika itu pakai bahasa apa? Oke, bentar. Nanti saya kasih tunjuk ya. Itu tetap bahasa Yunani mereka gunakan, bahasa Latin, sorry. Ya, kemudian saya tanya lagi. Kemudian Bapak Gereja yang baru matinya tahun 110, matinya tahun Jadi 100. Bapak Gereja. Ini kita Sebentar. bicara para rasul, Enggak. Pak. Itu kan ada tulisannya. Mereka kan ada tulisannya. Mereka ada kutip Alkitab kan. Nah, surat-surat mereka yang ada, saya tidak mengatakan mereka sebagai kebenaran pendapatnya. Oh, jadi Tetapi tidak benar Alkitabnya. Tulisannya itu kan ada. Mereka tuh nulis dalam bahasa apa? Pak, gini Pak ya, makanya Bentar saya ya, bilang bentar. khusus Makanya untuk saya tanya surat. kamu, Polikarp itu nulis dalam bahasa apa? Kok jadi Justin Martyr itu Polikarpus sih, tulis Pak? dalam bahasa apa? Pak, kok jadi ini saya bicara para rasul dulu, nanti baru kan tadi kan sudah di awal Hieronymus, Polikarpus, Clemens, yang saya bilang mereka tidak utuh memahami dalam Bible, dalam penerjemahan mereka. Nanti abis itu saya kasih bukunya, Pak. Tenang, sama saya itu ada, Pak. Kenapa para saat itu, bahkan pada saat penyalinan, Pak, saya kasih tunjuk, Pak, datanya nih. Tapi saya sebetulnya belum mau ke situ, ya. Dari Bart Eggman. Oke, silakan. Tulisan pada saat itu kenapa ada catatan kaki lebih banyak, Pak? Ya. Bart Herman, bentar ya, saya ini dulu ke 2 Tesalonika dulu. Ya. 2 Tesalonika 2 ayat 15 dituliskan seperti ini, Pak. Karena itu, ya. Bentar. Selanjutnya, hai saudara-saudara, berdirilah teguh dan peganglah eratlah tradisi yang kamu telah diajar, baik melalui apa? Melalui perkataan atau melalui surat kami. Pada saat itu pemberitaan itu bukan cuma hanya melalui surat, tapi perkataan. Anda mau bantah Bible? Ini Bible yang menulisin. Apa gimana? Sorry, aku nggak dengar gimana. 2 Tesalonika 2 ayat 15 Ya. menyatakan pada saat itu pemberitaan mereka bukanlah hanya melalui surat, tapi melalui perkataan. Udah pasti dong. Tadi bilang cuma surat, gimana sih? Kok sekarang pasti dong? Tadi Loh, kan cuma pasti surat dong. doang. Sebentar Tadi gini apa ya. bilang? Paulus itu apakah ngomong begitu datang ke Tesalonika dia diem, kemudian dia nulis begitu pakai surat gitu? Loh, Pasti dong, gimana ada sih? Tadi kan perkataan dong. narasi Pak Pras sendiri saya kutip sekarang Bible yang membantah perkataan Pak Pras, ya kan? Nah sekarang Pak, jadi pada saat Anda, jadi gini loh Pak, makanya saya bilang jadi jangan bingung loh. Makanya Bapak, Saya nggak bingung. iya perkataan Bapak sendiri Bapak bantah pada Gitu saat loh. ini ya, Begitu penyalin. saya ngomong, kamu justru yang kebingungan. Jadi kamu menyerang saya dengan bukan, saya kata-kata lagi yang menyerang, aneh. Pak. Saya cuma tanya secara gampang. Saya juga cuma ngomong secara gampang ya benar. Mereka Loh, pasti secara harus berbicara gampang, secara Pak. lisan. Semua Sudah pasti. dengar loh Pak, semua dengar di Pak sini Pras, tunggu, Pak Pak. Pras. Tunggu. Frank Turek, tunggu. Ini saya lihat topiknya lompat-lompat ya. Tadi pertama kita bicara tentang kata Allah ya. Kemudian lompat lagi nih, Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Aram atau bahasa Yunani. Terus gue ini lompat lagi nih, kemana-mana lagi nih. Gue bingung nih kalian lagi diskusinya. Iya Pak Pras sih, soalnya loncat Aku mau gini. turun Saya ya. cuma mau Aku nunjukin turun. ini Tapi ya. aku Oke. mau- aku sebentar. Enggak, ini dia Sebentar, lari-lari Frank, aku soalnya. mau Nggak apa-apa, turun. biarin aja. Kok lari-lari, Dia aku mau yang lari lari-lari kemana, gimana kita sih? ikutin. Jadi begini ya, oke. Pada Sebentar, halaman sebentar. kodeks. Aku mau turun Pak Voice. Oh iya, oke siap. Aku mau turun. Siap, Ya, aku sama mau Bebas. turun. Jadi Kalau aku turun jangan tanggapin nyampah. dua hal dari sini ya.
Apa? Enggak, aku nggak nyerang siapa-siapa. Tentang kata Allah gitu kan. Tadi Levan mengatakan mengutip KBBI gitu ya. Nah, KBBI kata Allah tuh punya 3 makna, Levan ya. Levan buka KBBI. Benar, pertama ya, kata Allah tuh nama Tuhan ya. Betul itu. Tapi makna kedua ya, Allah itu bermakna pencipta alam semesta yang maha sempurna. Yang ketiga, makna kata Allah adalah Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang-orang beriman. Nah, menurut saya KBBI tentu menggunakan makna kedua dan ketiga, bukan makna pertama. Kemudian saya menanggapi bahasa perjanjian baru gitu ya. Tadi Frank Turek nggak tahu pakai buku apa, saya nggak tahu. Tapi saya juga punya satu buku ya, judulnya Sejarah Penyelesaian Kitab Suci Perjanjian Baru. Penulisnya adalah Christopher Luthi gitu ya. Di situ jelas dia menulis ya bahwasanya itu memang ditulis dalam bahasa Yunani. Ini kan, Makanya ini kan, Bang BS ini kan, ini kan. Ya betul. Ya. Loh, tapi di sini saya bisa jelasin di sini tentang perjanjian baru ini nih. Dia katakan bahwa tulisan-tulisan dari bahasa Yunani semua itu terjemahan. Saya sudah baca full selesai buku ini. Ya, Saya baca full buku ini. Lanjutin ya. Ya. Nah, aku nggak bisa open cam sih, aku nggak bisa tunjukin bahwasannya dia mengatakan semua itu ditulis dalam bahasa Yunani koine ya. Nah, memang ada teori mengatakan kitab Matius itu ditulis dalam bahasa Arab ya. Ada di dalam buku itu, nanti mau cek ya, Frank Turek ya. Nah, kemudian bicara bahasa lingua franca itu ya. Kita ambil contoh lah hari ini teman-teman ya. Hari ini kalau saya ke pedalaman Jawa Tengah, ke kampung-kampungnya, mereka sehari-hari menggunakan bahasa Jawa. Kalau saya ke pedalaman Jawa Barat ya, mereka gunakan bahasa Sunda. Tetapi kalau mereka menulis ya, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia juga. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa lingua franca untuk ya semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, makanya saya percaya ya, karena Injil itu ditulis ya kan untuk semua orang gitu loh. Para rasul tentulah menggunakan bahasa yang dipahami oleh banyak orang, yaitu bahasa Yunani Koine zaman itu. Nah, itu pemahaman saya ya, Frank Turek ya. Silakan tanggapin sebelum aku turun. Nah, jadi Ya, aku mau tanya sama Pak, izin sebentar. Yang tadi Bapak tanya. Ya, sekarang aku tanya sama Bapak. Allah ini, apa namanya, Bapak bilang sesuai dengan KBBI adalah nama Tuhan. Ya, apa namanya, pencipta alam semesta, ya kan? Nama Tuhan dalam bahasa Arab ya. Nama Tuhan artinya nama pribadi ya. Sekarang aku tanya, kalau Bapak bilang Allah ini adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab sesuai KBBI ini, terus nama Tuhan dalam bahasa Indonesia apa? Ini kan dalam bahasa Arab ya, Sang Pencipta. Sekarang aku tanya, nama Tuhan dalam bahasa Indonesia apa? Gini, Levan. Tadi saya mengutip KBBI, kan di situ ada 3 makna, betul nggak? Makna pertama, nama Tuhan dalam bahasa Arab, betul. Makna Ya, kedua, nama pencipta alam semesta yang maha sempurna, betul nggak? Nah, yang betul. ketiga maknanya Dan adalah Tuhan yang disembah. Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang-orang beriman, betul nggak? Nah, Ya, maksud betul. saya adalah saya percaya orang LAI menggunakan kata Allah untuk menggantikan kata Elohim ya, itu menggunakan makna kedua dan ketiga, bukan makna pertama. Maksud saya Oke, tangkap. ya terserah. Terserah aja, tapi saya mau tanya, karena Nah, ini udah. penjelasannya adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Aku mau tanya, aku mau tahu, nama Tuhan dalam bahasa Indonesia itu apa? Karena ini dalam bahasa Arab. Nah, Saya kan kamu orang bertanya Indonesia kepada yang ya, oke. tinggal di Indonesia, Kamu yang bertanya berbahasa Indonesia. Saya ya, mau kamu tahu. bertanya kepada saya. Aduh, kamu bertanya kepada saya ya, yang percaya Allah tuh nggak butuh nama. Nama itu diberikan oleh Musa untuk mengidentifikasi sesembahannya dia. Kalau Bapak bilang Allah Apa? nggak butuh nama, berarti Bapak nggak bisa pakai ini, karena ini adalah nama. Jadi Bapak itu Makna kontradiktif keduanya sama apa? ucapan Bapak. Devina nggak ngerti Itu generic name, maksud. itu generic name bagi saya. Iya, tapi gini Loh. Pak, ini kita nggak Kayaknya bisa, Revan kita nggak nggak bisa paham ini ya. pisah-pisahkan. Frank Turek Bisa, Bapak kita nggak bisa bisa bilang mengartikan menurut mau yang yang kita mau, Pak, Bu.
Gitu ya. Jadi orang Kristen sudah mengartikannya bukan nama daripada Tuhan, bukan. Sebagai apa? Sebagai pengganti kata the God. Sebagai pengganti apa? Hotheos. Dalam perjanjian baru yang di Ya. Cuma Allah itu menerjemahkan kata Hotheos di perjanjian baru. itu Ya. nggak dalam bahasa Yunani, Pak. Kita lagi berbicara tentang bahasa Justru Indonesia dan terjemahannya ini satu LAI. paket. Gini Pak, gini Tentang Bu. bahasa Gini Bu, kita menerjemahkan, di LAI menerjemahkan kata Hotheos jadi apa? Allah, berarti Allah menunjuk kepada generik. Selesai. Kenapa harus dipaksa bahwa kita seolah-olah mengatakan itu nama Allah? Terserah, orang Islam mau mengatakan itu nama Allah, buat dia, buat saya, buat saya. Buat saya, Allah itu adalah generic name. Mengacu kepada pencipta. Salahnya tadi saya apa? bilang, Pak. Sebentar, salahnya saya Ini apa Levan di dalam nggak seluruh masuk ya. masyarakat banyak yang seperti saya. Kenapa kamu harus salah-salahkan Ya, orang gitu loh? Masalahnya gitu loh. Nggak, bukan menyalahkan Yang orang, Pak. masalah itu Kita kamu mau menuduh tahu. orang, mengfitnah orang. Kamu sedang mengfitnah orang-orang yang pakai nama Allah seolah-olah kita tuh menggunakannya dengan kata itu artinya tuh namanya Allah orang Islam, enggak. Kemudian kita menyembah Allahnya Itu orang Islam, al-ilah enggak. Itu sebenarnya. fitnahan. Dalam bahasa Arab itu the God itu al-ilah. Tapi kalau Allah itu ya Ya, sebuah nama, bukan Allah itu nggak sama Enggak, dengan itu enggak. al-ilah. Nahan. Bentar dulu, Bang Pras. Bentar dulu. Menurut apa namanya? Bentar dulu, siapa namanya? bentar dulu Pak Pras, bentar dulu. Saya mau bicara. Ah, menurut siapa namanya? Menurut Bentar dulu, Pak Pras. Saya mau bicara sama Pak turun ya. Bronohan. Pak Pras saya udah boleh turun ya. Saya udah boleh turun ya. Oke. menurut si siapa namanya? Pak Nohan, bentar dulu, Pak. Bentar dulu. Menurut Bentar Christian dulu. Prince, Allah itu adalah the lah. The Bentar Allah, dulu. sang Allah. Ya, Oke. keselamatan kalian kan dari Arab, Bronohan, wajar. Bronohan, Ishak kan? Oh. Kita bahas al-ilah. Nah, itu gelar tuh artinya Bronohan, Ishak. Tuhan. Bronohan, Ishak. Kalau Allah itu nama dia, bukan gelar dia. Enggak apa-apa. Bronohan. Nah, Benar, Kita Bronohan bukan ini bukan Ishak. gelar, karena sebelumnya itu Tetapi kita sudah menggunakannya tidak sebagai gelar. ditemukan Selesai. satupun Allah di abad ke-6, tidak ditemukan satupun Allah di abad ke-5, tidak ditemukan satupun Allah di abad ke-4, tapi adanya al-ilah. Iya, nggak ada Allah kan? Jadi Nggak ada kalau Allah. mau pakai Arab ya pakainya al-ilah. Pada mulanya al-ilah menciptakan langit dan bumi. Iya. Ya, kalau mau Jangan dihilangkan gitu. alnya, misalnya dengarlah Israel, YHWH adalah ilah kami, YHWH adalah satu. Tuh. Pakainya ilah atau al-ilah. Tapi Allah tuh nggak ada waktu itu. Itu fakta loh itu. Tapi gini, Bronohan, dia kan ini Pak Pras ini kan, Pak Pras ini kan bilang bahwa Allah itu sudah digunakan dari itu yang saya tuntut dari tadi. Dia bilang cari. Buktinya mana? Nah itu Nggak dari ada tadi. satupun bukti prasasti dan satupun bukti tekstual manuskrip bahasa Saya Arab cari, yang nggak ada menulis itu Allah buktinya. sebelum abad ke-7. Bronohan ini siapa? Ishak ya, bukan nggak? Kok mirip suaranya? Jadi Kalau- kalau Allah itu ya benar-benar nggak ada, di abad ke-6 tidak ada, di abad ke-5 tidak ada, di abad ke-4 tidak ada. Lah terus dapatnya dari mana? Ya dapat dari abad ke-7. Iya, betul. Dari tadi kan itu poinnya, tapi kok ke Theos, Kalau ke mau Yunani, pakai kan ilah mereka nggak ada nggak apa-apa apa-apa, di sana. karena Iya, ilah itu datanya artinya enak ada sesuatu. kalau ada datanya enak nih sama Pak Pras kan. Sudah mulai jeda kan. Kalau saya punya datanya, mau prasasti Zabet lah, mau apapun itulah. Nah itu tuh nggak ada tulisan Allah di situ. Sudah saya teliti goresan-goresannya, terbaca sebagai al-ilah, bukan Allah. Tadi saya sudah tampilin kok tentang inskripsi tadi ya, Zabet ya, inskripsi yang lain. Cuma kan apa namanya saya lagi menuntut sama Pak Pras sebenarnya. Dia bilang Tuhan nggak datanya butuh nama. datanya Lu kata bikin Allah video apa ini tulisan di Bible itu? bentar. Kata Allah ini sudah digunakan oleh Kristen awal. Nah itu saya minta datanya di mana? Ya, Terus dalam terjemahan yang paling umum, yang paling populer, terjemahan Arab yang paling populer di dunia itu kan namanya Van Dyck ya. Nah di Van Dyck itu di dalam ulangan 6 ayat 4 tuh tulisannya gini. Isma ya Israel, Ar-Rabbu ilahuna, Ar-Rabbu wahid. Nah ilahuna itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi ilah kami atau Tuhan kami. Berarti Allahnya nggak ada di situ. Lah terus orang LAI menerjemahkan Allah kita itu dari mana? Dasar katanya.
Sedangkan tapi ada bahasa bro, Arabnya dia sendiri dia nulisin ilah gini udah. ya di apa namanya pemahaman mereka ya waktu penerjemahan bahwa itu tujuannya menghina. Saya ada datanya bahwa LAI menyatakan bahwa tujuan mereka menggunakan kata Allah itu menghina. Karena Waduh, pada kalau saat itu itu masa penjajahan. Karena pada saat itu masa penjajahan. Besarin saya akan tunjukin. menarik ya. Tapi kalau kita kembali ke ajaran Yeshua ya enak-enak aja gitu. Shema Israel Betul. Maria Allahan Maria Khatu. Dengarlah Israel Maria adalah Tuhan kami, Maria adalah satu. Nah itu nggak akan bertentangan dengan siapapun karena itu di original language kalau bahasa yang asli yang Yeshua ucapkan semasa beliau hidup gitu. Jadi ya nggak Ini akan bro, kontra. ya pada saat itu seharusnya mereka menggunakan istilah kata ilah itu yang bersifatnya netral. Nih, seharusnya pada saat itu mereka menggunakan kata ilah, netral. Tapi sayangnya penggunaan kata Allah, ya Allah ini yang mereka sebut Allah Israel atau apapun itu dia sifatnya apa? Yaitu memilih kata yang jelas bernada hina. Oh A-nya kecil ya? Allah pakai A kecil ya? Enggak bro, tanya bro besar. Oh iya. Soalnya Ya, ada yang jadi- kecil tuh di LAI. Ya yang ada, kecil gitu. tapi kalau itu ilah bro, sekarang sudah nggak ada di LAI itu sudah nggak ada kata Allah yang kecil semua itu nggak ada. Oh di TB2 maksudnya? Udah Iya, di udah TB2. direvisi ya? udah direvisi. Jadi Ya, itu jadi data itu loh. problematiknya di situ. Kalau istilahnya terjadi suatu dilema dan terjadi suatu kontra, itu kontra yang terjadi. Pertama ada Allah yang A-nya saja besar, ada Allah yang A-nya kecil, ada Allah yang tulisannya ALLAH-nya besar semua. Misalnya Yesaya 12 ayat 2, itu kalau dilihat Tuhan Allahnya besar semua itu. Tuhannya besar semua. Ternyata begitu dicek dalam tekstual berbahasa Ibraninya itu tulisannya Yah spasi YHWH yang disambung menjadi satu. Harusnya Yah spasi YHWH ini malah Tuhan spasi Allah. Nah itu problem sebenarnya karena itu penerjemahan yang tidak konsisten sama dengan Beda beres King itu. James Version yang menulis Lord God gede semua, Lord spasi God tapi hurufnya besar semua. LAI itu mau niru-niru King James Version tetapi menggunakan format Tuhan Allah gitu. Kalian silahkan bandingkan besar kecilnya huruf di LAI itu ngikutin Iya, King sampai- James benar-benar plagiat benar-benar 100%. Sampai Coba sekarang kan mereka diperhatikan. nggak bisa jelaskan huruf besar semua, A-nya yang besar dan huruf kecil semua, karena membingungkan kan di situ. Nggak ada yang pasti. Begini ya, Coba nanti aku tunjukin deh biar enak ya biar kelihatan. Aku tunjukin di ini nih. Tunjukin dulu bro, tunjukin dulu supaya enak nih. ya begini ya. Saya dari dulu sama Mohan udah bilang, istilah yang benar yang kamu ngomong oke. Tetapi hari ini orang menggunakannya dalam arti generik. Nggak perlu disalah-salahin. Nanti setelah kalau mereka semua sudah mengerti bahwa itu hanya nama orang Islam, baru LAI ganti nggak ada masalah. Kemudian kenapa nggak ada masalah? Karena penulis perjanjian baru itu sudah tidak pakai Elohim lagi, sudah tidak pakai Yehova lagi, tetapi pakainya adalah Hotheos, bahkan pakainya adalah Kurios. Jadi buat penulis Masalah itu bagi saya. tidak ada masalah dengan hal itu. Nah, saya juga pernah berkata ke Mohan, Kalau nggak Kristen masalah itu bagi nggak ada Alpha, masalah berarti kamu standar ganda, menggunakan Alpha. kata sebentar, Masalah bagi saya. menggunakan masalah Hotheos, Standar ganda kamu. menggunakan kata the God, menggunakan kata Son buat orang Kristen itu nggak pernah masalah. Kenapa? Karena sudah dicontohkan oleh para rasul dan semua penulis-penulis yang kita bisa ketemukan tulisannya dari awal, yaitu menggunakan kata apa? Besarin pakai bronohan bro, Mohan. Tapi Pak Boys, itu mereka tidak mengakui bahwa God, Theos, apa Shen itu adalah nama. Mereka tidak mengakui Kak Levan, sebagai nama. aku boleh tanya Siapa sedikit yang sama Kak ngomong Levan kita Kak? menggunakan kata sebagai nama? Sebentar. Sebentar, siapa yang ngomong? nggak ada. Saya dari tadi ngomong sebagai nama apa? Sedangkan kata Allah, Bapa, semuanya itu adalah sebutan. Itu hanyalah sebutan berdasarkan fungsi.
Allah itu adalah ada Ya, yang di luar waktu, tidak perlu ada nama karena gak ada yang lain selain dia. Ngapain ributin? Gitu loh. Kalau aku sih poinnya gini ya teman-teman ya. Selama Dari ini saya semua tahu Allah itu perbincangan, nama. kalau dari semua perbincangan Iya, kalian kita termasuk terbuka kamu lah, Alfa, kita Alfa, Nih lihat nih. Setelah saya termasuk tahu kamu kebenaran, Alfa. saya kesal. Iya gini, ini ngomong dulu termasuk sama untuk kamu. boys ini. Sebentar, gantian dulu Kak Levan, gantian. Dari tadi aku diam. Termasuk kamu Alfa, jangan gunakan senar ganda. Nah, Kak Levan, Gandanya di boleh mana? nggak Kak Levan kasih tahu ke saya biar saya ikuti standar yang Kak Levan pakai. Kita pakai Elohim atau Theos. Maksudnya kita Kalau siapa kembali kepada yang asli, kita pakai Elohim atau Theos. Kalau kakak pilih Elohim. salah satu, apa otoritas yang kakak punya? Silakan. Elohim kan, karena di perjanjian lama itu pakai bahasa Ibrani. Oh, kan? berarti kakak lebih dari para rasul. Buang, kau nggak ngerti. Maksudnya- Silakan Alfa. Alfa, saya tanya sama kamu Alfa. Alfa, saya tanya ke kamu, kita harus pakai Elohim atau Theos? Kalau Gelar pakai salah terserah satu, mau pakai gelar apa. kita pilih Kalau otoritas nama yang mana? pribadi nggak usah dirubah-rubah. Itu saja kalau saya. Wah, kau dungu, berarti kupikir kau Para ngerti. rasul, Allah, para rasul kau pun yang membaca gelar itu nggak masalah. Taurat Yang penting namanya harus sama. Ibrani. Nggak usah diterjemahkan. Gini. Aku ulangi pertanyaan kau buat Alfa. Ini udah kau keluar nih. Aku tanya sama kau deh sama si Levan. Kita pakai Elohim atau Theos? Merujuk kepada yang asli nih. Saya sudah Kalau jawab. kita Terserah kalau kau kita apa, pakai gelar. kalau kalian pilih salah satu Alfa sebagai kami dan Pak Tras dan orang-orang Kristen di Indonesia yang sudah memakai kata Allah dan kami tidak mempermasalahkan itu karena kami bukan merujuk kepada nama tapi merujuk kepada makna dari sesembahan itu. Beda ya. Kira-kira apa otoritas yang bisa kami percayai untuk kami mengikuti kalian? Silakan. Saya nggak peduli gelar, kamu ganti gelar itu nggak masalah. Kalau nama diri itu menurut saya nggak usah diterjemahkan. Ah itu asumsi kau nggak apa-apa. Oke, kau ke laut. Silakan Kak Levan. Saya tunggu. Kau aja yang kalau Tunggu dulu bentar gini. Bro Nohan kan tadi mau nunjukin sesuatu dulu. Abis itu saya nunjukin sebuah data, ya. Nih ya contoh ya. Heeh. tapi nama diri kalau Ini enaknya. adalah teknik yang dilakukan LAI. Ini Yesaya 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gentar sebab Tuhan Allah ini gede semua nih. Dan kalau kita cek di website Sabdanya juga masih gede semua. Nih. Nih ya. Tuhan Allah nih gede semua nih. Kok biruan nih? Oh ini. Tuhan Allah nih ya. Biasanya kan Tuhannya besar, Allahnya cuman A-nya aja yang gede. Ini gede semua. Ternyata ketika kita cek dalam bahasa Inggris di sini. Nah, behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid for the Lord Jehovah. Ini sebenarnya hurufnya gede nih kalau di apa? Di sini. Nah, ini. Pasal berapa ayat berapa? Lord. Sorry. Pasal berapa ayat berapa? Yesaya 12 ayat 2 nih. Kamu cek deh. Ini Lord-nya besar. Tapi di sini Jehovahnya juga besar. Jadi kalau misalnya aku salin di sini, harusnya Lord Jehovahnya gede gini. Nah, kayak gini. Sebentar. Di sini harusnya Lord Jehovahnya gede. Kayak gini. Nah, jadi huruf besar semua nih. Nah, terus tiba-tiba kalau kita turun lagi ke bawah tet gitu. Nah, Hina el Yeshu'ati iftah wal afkhat fi azzi bizimrat yah. Ini ada YHWH di sini ya, yud he wa he. Wa yahi lil Yeshu'ah. Jadi yang benar itu harusnya yah sama yud he wa he. Buktinya apa? Ah, kita kasih bukti berikutnya. Di sini ada HP. Aku akan kasih lihat sebuah terjemahan saingan dari King James Version yang dikeluarkan oleh King James itu sendiri. Nah, ketika di teks ini, mana? Ketika di sini ada ya, di sini nih, di sini ada yah, di sini ada yah, lalu di sini ada YHWH, kan? Harusnya terjemahannya begini. Kalau misalnya terjemahan KJV yang lamanya seperti ini, pakai Lord Jehovah, ini KJV nih ya. Tetapi kalau di terjemahan
Restored name King James Version, restored name itu berarti nama-nama yang dikembalikan. Di sini dia memakai Yah sama YHWH. Bukan lagi memakai Lord Jehovah, besar semua, tapi pakai Yah sama YHWH. Nah, LAI malah mengganti Yah, diganti jadi Tuhan huruf besar semua, dan mengganti YHWH menjadi Allah huruf besar semua. Ini udah jadi Tuhan yang berbeda loh. Kalau kita dengar pakai telinga, coba ya, bandingkan ini dengan LAI. Sungguh Allah itu keselamatanku, padahal harusnya L. Harusnya sungguh Tuhan adalah keselamatanku. Aku percaya dan tidak gentar sebab Tuhan Allah itu kekuatanku. Berarti seolah-olah ada Tuhan bernama Allah. Kalau bahasa Inggrisnya Lord Jehovah, berarti ada penguasa bernama Jehovah. Kalau Tuhan Allah, berarti ada Tuhan bernama Allah. Nah, padahal di dalam ajaran Yeshayahu ini nggak pernah ada Tuhan bernama Allah. Yang ada adalah Tuhan bernama Yahweh. Karena tulisannya YHWH gitu. Pasal berapa ayat Nah, berapa? kalau orang Pasal berapa ayat berapa 12 itu? ayat 2. Oh. Kamu lihat di 12 itu ya? ayat 2. Ya. Di sini ini saya kasih warna merah biar kelihatan ya. Di sini ya. Lord Jehovah besar. Terus di LAI Tuhan Allah besar. Nah, di situ tuh awal mulanya tuh. Awal mulanya kan di situ. Tuhan Allah di sini tidak sama dengan Tuhan Allah di Keluaran 3 ayat 15 atau Ulangan 6 ayat 4. Ini tulisannya gede kecilnya ini ngaruh karena ketika dia membesarkan dan mengecilkan ternyata juga dalam bahasa Ibrani-nya juga lain teksnya. Juga lain padanan kata yang digunakan apa? Adonai, Elohim, YHWH, Yah. Itu semua mempengaruhi terjemahan yang besar kecil tadi itu. Makanya selalu kembalikan ke sini. Oh, berarti ada nama Yah, spasi nama YHWH. Berarti ada dua nama, tetapi yang satu adalah kependekan dari ini. Nah, ada Nah, ini juga kan tidak ada dalam terjemahan tuh. Bro Nohan, ada juga di Yesaya 26 ayat 4. Itu sama juga. Di Torah juga ada yang kalimat seperti ini. Cuman di dalam ini di nyanyian laut atau syirat hayam di Keluaran 15 ayat kedua itu juga ada nama Yah persis seperti ini. Cuman tidak ada lanjutan YHWH-nya, tapi Yahnya ada. Nah, Tapi gini, Yah bro, itu kan ada- sebuah nama nih. Contoh nih ya. Iya, ada yang begini, Bro. Masalahnya mereka itu mempersoalkan seperti ini. Pada saat penyebutan kata Adonai itu tidak bisa dua kali. Menurut Bro bagaimana? Supaya Lihat, paham. lihat. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Padahal di bahasa Inggrisnya Yah is my strength and song. Harusnya Yah. Harusnya Yah dia. Nah, coba aku buka lagi ya. Aku buka iseng-iseng, aku mau buka terjemahannya Jehovah's Witness itu seperti apa. jw.org Bible. Aku mau lihat. Nah, ini lihat nih. Ada tulisannya apa? Alkitab online. Nah, kitab suci apa nih? Dunia baru, ABC. TDB, dunia baru. Enggak, yang mana ini kok banyak sekali? Enggak, yang itu, Edisi yang pelajaran, revisi. Coba ya lihat edisi pelajaran ya. Ini kayaknya PDF ya. PDF. Oh enggak. Ya. Ini misalnya Keluaran 15 ayat 2. Nih, kita lihat nih. Biar enak kita langsung copy paste aja nih. Set. Sampai di sini. Terus masukin dah di sini biar gede tulisannya. Nah, di terjemahan Dunia Baru, Yah membuatku teguh dan kuat. Nah, Yah ini nggak bisa dihilangin. Tapi ada kesalahannya nih. Dia Allahku. Harusnya kalau mau menggunakan bahasa Arab, harusnya ini tulisnya ilahku. Atau kalau mau ditulis begini, dia Tuhanku. Itu nggak apa-apa. Karena Elohai dalam bahasa Ibrani itu artinya Tuhanku artinya. Nah, terus
ini Allah leluhurku, ini diganti aja jadi Tuhan leluhurku dan aku akan mengagungkannya. Udah, itu udah bagus terjemahannya. Terus ada lagi terjemahan yang lumayan bagus ya. Kalau kita lihat di ulangan 6. Ulangan 6 ayat 4. Nih. Biasanya kalau LI kan dengarlah Israel, kalau di sini dibalik Israel, dengarkanlah. Kalau kita klik, kalau kita masukkan ke sini lagi, coba kita perhatikan ini. Ini udah lumayan nih, walaupun ejaan ininya nggak benar-benar amat gitu. Tapi kalaupun mau ditulis Yehua, hanya jangan dihilangin. Ini harusnya diganti saja Allah itu dengan kata Tuhan. Ini. Terus kalau mau ditulis Yehua ya tambahin hanya lah, jangan dihilangin hanya. Konsonannya jangan dihilangin gitu. Jadi Israel dengarkanlah, Yehua itu Tuhan kita, Yehua itu Esa. Sebenarnya kata Esa itu artinya satu dalam bahasa Kawi. Esa, Rua, Telu, Pat, Lima itu bahasa Austronesia. Kalau bahasa Indonesia sebenarnya kata yang paling tepat adalah satu. Karena tidak ada Yehua ketiga atau Yehua kedua, Yehua ketiga, Yehua keempat itu kan nggak ada, cuma satu doang. Entitas bernama Yehua itu kan cuma satu. Di mana dia berada kita nggak tahu kan ya. Apakah ekstraterestrial, apakah ada di planet lain, kita nggak ngerti lah. Tapi yang jelas dia satu. Jadi di ulangan 6 ayat 4 itu ya, host boleh besarin saya ya, tolong ya. Jadi di ulangan 6 ayat 4 ya, ini punyanya LAI sendiri ya bro ya. Jadi punyanya LAI sendiri. Ulangan 6 ayat 4 dia nulisin seperti ini ya, ditulisin seperti ini. Ini punya LAI. Dengarlah Israel, Yahweh. Tapi sayangnya dia pakai kata Allah di sini ya. Allah kita adalah satu-satunya, Yahweh. Di sini kata Esa dia ganti jadi satu-satunya. Ini LAI. Satu-satunya. Ada kata satu-satunya ya. Iya. Padahal seharusnya kita bicara satu ya. Only one. Satu itu ya satu-satunya, Pak. Nah, kalau original teksnya kan tentu nanti bicara tentang original aku jawab teks. ya. Kalian udah ngomong banyak, sekarang saya jawab. Kalau untuk tepat menjelaskan seperti kalian, boleh. Tetapi kemudian kalian kan masalahnya adalah melarang dan mengkritisi. Seolah-olah kalian harus ganti. Nah, sekarang gini. Logikanya kenapa nggak perlu ganti? Karena perjanjian baru, sebagian besar ahli, bukan sebagian besar, 90% lebih, itu adalah menyatakan, dan yang bukti yang ada, manuskrip yang ada, biarpun bukan autograf dari awal, dan kemudian tulisan daripada orang-orang Kristen dari awal, itu semuanya pakai Hotheos dan Kurios. Lalu kemudian, kalau yang di dalam ulangan pasal 6, ayat 4, ditulis oleh Markus sebagai Lord dan Theos. Artinya di perjanjian baru itu sudah tidak masalah, maupun itu nama proper name diganti generik, kemudian kata-katanya semua diganti dengan Lord dan Theos saja sudah tidak masalah. Artinya sudah melegalkan gitu ya hal itu. Makanya dengan prinsip itu dibawa masuk ke dalam terjemahan kepada seluruh perjanjian lama. Jadi memang benar itu harusnya adalah proper name, tetapi sudah diganti dengan prinsip perjanjian baru, yaitu apa? Diganti dengan kata Hotheos dan Kurios, prinsip lama. Jadi mereka membesarkan, mengecilkan, jadi supaya kalian yang mau belajar, kenapa nih ini Allah kok tulisannya gede nih? Kemudian di sebelah bawahnya kok Allahnya jadi kecil. Kemudian Tuhannya kok gede. Kemudian kok Tuhannya kecil juga. Nah, itu orang yang mau belajar dalam penjelasan teologi dijelaskan. Nah, zaman ini kalian mau menjelaskan, gak apa-apa. Itu yang benar seperti yang kalian ngomong, itu benar. Saya nggak ngelarang. Tapi kemudian itu dipakai dalam kekristenan untuk menyerang dan harus begini, harus begitu. Itu keblinger gitu ya. Mengajarkan gak apa-apa gitu. Supaya ngerti bahwa apa yang kita pakai sekarang Tuhan, Allah, Hotheos, itu apa artinya? Itu nggak apa-apa, gitu loh. Tapi melarang-melarang itulah. Itu bukan inti ajaran dalam perjanjian baru. Ajaran perjanjian baru adalah, kalau si Mohan bilang adalah
mengenai etikanya, kehidupannya yang dinyatakan. Kenapa sudah nggak dipersoalkan itu? Karena memang perjanjian baru Tuhan menghendaki penyembah, bukan menyembah hal-hal yang sifatnya itu yang luaran itu, tetapi menyembah dalam roh dan realitas. Kebenaran itu adalah Roh realitas. dan kebenaran, Pak, bukan realitas. Kebenaran. Ya, kebenaran itu adalah realitas. Kebenaran yang sebagai pernyataan doang itu adalah sesuatu hanya pernyataan yang benar. Kebenaran yang sejati itu adalah kebenaran yang mengandung realitas dan adalah realitas. Ya. Gitu. Jadi sekarang ini Nggak Tuhan ada, sudah ada di dalam nggak ada kamu. doktrin kayak Sekarang gitu, gini, Pak. Dari mana? loh, Bu, yang namanya kebenaran contohnya saya kasih tahu ya. Ada uang Pak, 100 tanya itu ada ayat Bentar. nggak di Alkitab yang boleh ganti nama Tuhan, Pak? Sabarlah, Nah. gantian kalau ngomong. Ya, Iya, mau tanya jawab di mana Levani ayat ya. Alkitab Ya yang boleh ganti nama sabar, Tuhan? nanti kau dikasih kesempatan bro, ya sabar. saya jawab Levani dulu ya. Sebentar, setengah di dalam dompet saya ada 100 US dollar. Pernyataan itu bisa menjadi benar atau salah tergantung kepada apakah ada realitanya. Gitu loh. Jadi bukan sekedar kata-katanya secara kalimat benar, tetapi harus ada realitanya. Benar gak di dalam dompet saya ada 100 US? Jadi kalau waktu Yesus mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya, nah itu ada, bukan hanya ada kata-katanya, tapi ada Nih, kita lihat realitas. Sungguh-sungguh ajaran demikian. Yeshua itu sinkron nggak sih dengan ajaran Moshe? Misalnya kita cek ya. Sabar dulu bro, Kita Bro Nathan sabar pernah dulu, dia belum Dari sana selesai. dulu, bro. Kita terbiasa kalau diskusi itu ganti-gantian. Nah kalian dari tadi ngomong, saya belum ada ngomong nih. Silakan Pak Tras, selesaikan dulu Pak Tras. Udah selesai. Gantian ya, aku sedikit ya. Kami sama Mbak Tras yang modal congor, kita bilang ya Pak, nggak apa-apa. Kita berdua nih yang modal congor, modal omon-omon, modal hayalan, pingin bertanya nih kepada Levan, Bro CP, Bro Nathan, sama si Alfa ya. Nggak apa-apa Pak Tras, kita anggap omon-omon dah, nggak apa-apa Pak Tras, kita anggap. Jadi kami nih yang berdua nih yang mau belajar nih sama ke kalian. Nah, pertanyaannya tadi kan aku udah ajukan tuh. Kalau kita kembali kepada pengajaran Yesua, kita harus pakai Elohim atau Theos. Oke? Ya, Elohim. Kalau Yang bilang harus kalau itu siapa pakai ya? Nggak tanya itu pertanyaan, Mohan. Dia sengaja menggunakan itu untuk sebagai pertanyaan kepada ini, Levan. kan gini, Bukan- ini bukan kan secara- kalian sekarang gini, coba kita cari tahu dulu ya. Theos itu proper name atau generic? Theos itu artinya Tuhan atau dewa. Jadi Theos itu ya sebuah generic title dong. Oh, generic ya. Elohim Iya, generic atau proper? Theosmo misalnya. Elohim Theosmo. generic atau proper, Bro? Elohim generic title, Elohim. Generic title. Elohim bisa berubah jadi Makanya tadi kan aku gunakan kan ini aku yang iya ya, nggak apa-apa bro, aku paham. Jadi gini, aku gunakan dua kata yang sepadan. Aku gunakan dua kata yang sepadan dalam konstruk bahasa yang berbeda. Elohim dan Theos. Kan begitu tuh. Yang digugat teman-teman itu kan kata Elohim, harusnya jangan Allah tapi Elohim, kan gitu kan? Jadi yang sepadan nih kita gunakan nih. Oke, gini. Jadi Pada kalau saat sebentar dong. Sebentar dong. Kirain Kalau mau kita pakai kata Elohim atau Theos, kita harus pakai yang mana nih? Kalau kita pilih salah satu, kira-kira teman-teman punya otoritas apa? Dari tadi aku nunggu itu loh, nggak ada ternyata. Silakan. Oke, pada Untuk saat ajaran Yeshua tidak dua-duanya. Untuk ajaran Yeshua itu dalam bahasa Lashon Aramit. Mana buktinya? Ini buktinya. Ini buktinya. Amar le Yeshua katmoy min kulahun puktane Shma Israel Maria Allahan Maria Khathu. Artinya, dengarlah Israel, Maria adalah Tuhan kami, Maria adalah satu. Maria itu siapa? Mar itu penguasa. Ya itu YHWH, tapi disingkat menjadi Yud sama He. Di mana bisa kita pelajari tentang itu? Di sini saya sudah membuat pembelajaran tentang itu. Jadi, pada mulanya itu ada sebuah nama di dalam Torah. Dari mulai zaman Proto-Sinaitik, Paleo-Hebrew Shomroni, lalu Kitab Asyuri. Di sini kita bisa melihat Yud-He Waw-He ditulis dalam berbagai macam goresan dari waktu ke waktu, lalu muncul sebuah nama pendek dari Yud-He Waw-He yaitu Yah. Dan ini juga ditulis dalam buku-buku berbahasa Aramaik, ditulis Yah apa adanya.
Dan kemudian kita bisa melihat Yeshua menggunakan kata Mar yang artinya penguasa. Yah itu adalah singkatan dari nama YHWH. Kemudian Yah ini kemudian karena dianggap terlalu sakral untuk ditulis di kalangan Yahudi, disamarkan menjadi Alef, tapi tetap dibaca sama, Maria. Ditulis seperti ini kemudian dalam Estrangela, dan sejajar dengan kata Adon Yah dalam bahasa Ibrani yang artinya penguasa bernama Yah. Jadi nama Yah itu tetap penting, tapi Yeshua mengajarkan untuk percakapan sehari-hari kan menggunakan bahasa Aramaik, jadi dia menggunakan kata Maria, Maria. Nah, ini bahasa yang digunakan jadi tidak Ibrani, tidak juga Yunani, karena street language yang dipakai untuk mengajar orang-orang miskin adalah Aramaik. Beda cerita kalau dia masuk ke dalam Heikla atau masuk ke dalam Beit Hamikdash, dia membaca dalam bahasa Lashon dalam bahasa apa namanya? Lashon HaKodesh. Jadi dia membaca dalam lisan yang suci. Lashon HaKodesh. Tapi dalam percakapan sehari-hari Lashon Aramid saja sudah cukup.